Sobat Kedaulatan Rakyat, kita ketemu lagi dan kita membahas topik-topik yang menarik tentu saja. Kali ini kita tahu kan, di era serba cepat ini, peserta BPJS menginginkan layanan yang mudah, cepat tanpa ribet. Nah, bisa diakses di mana saja. Nah, BPJS sudah memenuhi semuanya itu. BPJS juga menjawab kebutuhan itu dengan menghadirkan dua jenis kanal yang saling melengkapi, yaitu layanan langsung atau tatap muka dan layanan digital online. Nah, Betul. kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa istimewa adalah Ibu Eka Sari. Nah, kami manggilnya Bu Eka, tetapi panggilan pakainya Bu Eko. Iya, betul Bapak. Monggo Siap, siapapun Bapak. yang manggil Eko atau Eka. Iya, boleh Pak. Nama pekennya Bu Eko saja, Oh, Pak. Bu Eko, Eka. Iya. Oke, Bu Eko. Iya. Baik, Bu Eko. Saya kira masyarakat masih bingung ya, Bu, memilih mau layanan tatap muka atau online. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Baik Bapak. Betul. Sebenarnya kami dari BPJS Kesehatan itu tentunya melihat dari sisi journey peserta Bapak, kebutuhan peserta saat ini. Jadi memang kalau dari segmentasi kita melihat memang kalau untuk Gen Z mungkin ya, era milenial itu mungkin anak-anak zaman now akan lebih suka kalau layanan non tatap muka, karena mereka ini merasa lebih praktis, bisa dilakukan dengan gadget, bisa dilakukan di tempat, tidak perlu datang langsung ke kantor seperti itu. Dan juga teman-teman yang Gen Z ini lebih familiar, tinggal klik aja Bapak di gadgetnya seperti itu. Iya. Nah, berbeda dengan segmentasi peserta yang mungkin sudah eranya baby boomers atau mungkin yang milenial. Nah, itu mereka lebih suka bertemu langsung dengan petugasnya, Pak. Jadi kalau belum ketemu langsung dengan petugas itu merasa belum puas gitu. Saya mau tanya, mau butuh informasi kok nggak ketemu dengan petugas BPJS seperti itu. Jadi kami di BPJS Kesehatan ini menyikapi kebutuhan peserta, kami ada layanan peserta baik tatap muka maupun yang non tatap muka, Bapak. Ya. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi sahabat Ibu Eko ini adalah Kepala BPJS Gunung Kidul. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau di Gunung Kidul bagaimana Bu? Kondisi masyarakat kan beda dengan kota. Betul Bapak, jadi memang di Gunung Kidul itu ada beberapa wilayah ya yang memang secara lokasi itu juga kesulitan untuk sinyal ataupun internet gitu ya, walaupun tidak di semua wilayah. Jadi dan juga ya kalau yang di perkotaan memang juga mereka sudah melek dengan gadget ya, yang juga sudah tahu bagaimana menggunakan baik itu WhatsApp ataupun mungkin juga malah sudah tahu TikTok ataupun mungkin juga dengan aplikasi kami inovasi dari BPJS Kesehatan itu mobile JKN. Namun juga ada di beberapa wilayah yang mohon maaf Pak, memang di Gunung Kidul itu ada beberapa wilayah perifer yang memang kalau mereka itu kesulitan sinyal dan juga lebih familiar taunya ya harus ke kantor BPJS seperti itu Bapak. Jadi itu menjadi tantangan kami Pak dari BPJS Kesehatan Gunung Kidul untuk kami mengedukasi atau mensosialisasikan ke masyarakat bahwasannya di BPJS ini ada layanan ya yang bisa online yang masyarakat tidak perlu jauh-jauh, karena kasihan juga Pak sebenarnya. Karena di Gunung Kidul itu secara geografisnya kan sebenarnya separuh sendiri Pak dari wilayah DIY ini kan seperti itu. Jadi kalau wilayah yang apalagi yang pesisir pantai, kemudian yang hampir perbatasan dengan yang Solo atau yang Klaten itu Pak kan kalau ke kantor kami juga sebenarnya lumayan jauh Pak. Jadi kalau kami sehingga harapannya bisa menggunakan layanan kami yang online sehingga tidak perlu datang ke kantor gitu Pak. Iya. Cuma kami memang perlu edukasi dan juga perlu menyampaikan tutorial juga caranya ke masyarakat untuk akses dengan online itu seperti apa. Ya, iya, saya kira ini menarik Bu, karena pada situasi era digital ini kan lebih banyak itu. Sementara Gunung Kidul kan masih beberapa daerah masih belum internet masih belum begitu full gitu ya. Nah, kemudian untuk memastikan pelayanan itu merata
di semua daerah, layanan itu bisa merata. Betul. Bagaimana BPJS melakukan itu? Baik Bapak, ya kebetulan kami Bapak dengan pemerintah daerah Gunung Kidul, kebetulan kami itu secara kemitraan maupun komunikasi dengan pemangku kepentingan utama itu saling berkolaborasi dan bersinergi luar biasa Pak. Komitmen Pemda Gunung Kidul dan juga termasuk kami dengan dari kalurahan-kalurahan Bapak. Jadi di kalurahan itu kami biasa melakukan juga sosialisasi Pak kaitannya BPJS Kesehatan. Kemudian juga kami di kalurahan itu juga ada layanan online-nya Pak, namanya BPJS online atau sekarang itu Viola Pak istilahnya. Virtual online layanan administrasi. Nah itu kami membuka layanan di kalurahan Bapak. Membuka layanan di kelurahan, tapi itu dengan Zoom medianya Pak. Jadi kalurahan nanti warga itu tinggal datang di kalurahan, kemudian dari petugas kalurahan itu langsung melayani Pak dengan warganya itu dipanggil, nanti online dengan petugas kami BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan administrasi BPJS Kesehatan yang diperlukan masyarakat di Gunung Kidul. Wah luar biasa ya, Itu, jadi Pak, sedemikian sudah detailnya gitu untuk melayani supaya masyarakat itu tahu semua tentang BPJS, maka disiapkan di beberapa kelurahan ya. Nah ini mungkin mereka bisa datang, kalau yang ingin ketemu dengan petugasnya bisa langsung tatap muka. Bisa langsung tatap muka, betul. Gitu Bu. Iya. Tapi kemudian bagaimana Bu? Kira-kira kalau kita lihat sekarang ini ya, mana layanan yang paling disukai? Baik. Sebenarnya untuk di Gunung Kidul ini kalau dibilang sebenarnya masyarakat itu bukannya tidak punya HP enggak Pak. Kalau saya lihat sebenarnya hampir semuanya itu punya HP loh sekarang. Dan mereka ternyata mampu beli juga. Secara aplikasi sebenarnya saya lihat itu semuanya ada yang punya TikTok Pak. Iya ya. Betul. Bisa semua ya. Betul. Sehingga di BPJS Kesehatan iya. kita juga biasanya ada live TikTok Pak. Oh iya, Iya, ada betul, live TikTok. Nanti Iya. petugas kami yang membuka live TikTok gitu untuk juga melayani itu. Hari apa itu dan jam berapa? Biasanya kami Jumat Pak, Jumat sore. Oh, Nah, iya. nanti terjadwal sih Pak. Khusus Gunung Kidul atau seluruhnya? Seluruhnya di kota juga ada nanti terjadwal, di Oh. Bantul juga ada seperti itu. Terus selain itu kalau masyarakat di Gunung Kidul memang lebih suka WA Pak, WhatsApp. Betul. Di BPJS Kesehatan sebenarnya juga ada Pak WhatsApp itu, namanya di kami Pandawa. Pandawa itu ya. Betul. Pelayanan administrasi lewat melalui WA. WhatsApp. Nggih. Keren. Itu di nomor Iya. 08118 165 165. Nah, nanti masyarakat itu lebih suka chat WA Pak. Jadi di situ nanti sudah akan bisa dilayani sesuai dengan kebutuhan peserta melalui chat WA tersebut. Nah, masyarakat yang kira-kira tadi masih belum jelas, wah aku kok pengen ini ya, ketemu ya. Kemudian silakan live TikTok Jumat itu jam 15.30 ya, lewat TikTok info JKN Jogja. Nah, masyarakat, mungkin publik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, para Gen Z ingin lihat, aku kok pengen lihat tahu sih apa BPJS itu ada. Iya. Jumat jam 3:30. 3:30. Iya. Jangan lupa tuh, jadi setelah Jumatan istirahat Iya, gitu ya. sambil sore itu, sambil sore itu ya. tinggal Ya. buka Iya, live iya. TikToknya info Iya. JKN Jogja. Iya. Nah, Ibu, kalau gitu ya, sebenarnya kan kalau kita lihat tadi banyak yang pengen tatap muka ya pada saat tertentu ya. Tetapi kenapa sih layanan melalui online itu masih dibuka gitu? Karena padahal banyak yang tatap muka. Bagaimana Bu? Baik. Sebenarnya untuk layanan online ini sebenarnya lebih memudahkan Bapak. Lebih memudahkan masyarakat ketika membutuhkan layanan yang segera. Karena otomatis Bapak ketika peserta ini datang ke kantor, otomatis mohon maaf di kami akan ada antrian Pak. Akan ada antrian. Walaupun antrian itu kami berupaya untuk peserta bisa menunggu dan juga tidak menumpuk kan gitu ya Pak, selama layanan di kantor. Tetapi ketika peserta ini ingin lebih cepat dan segera, sebenarnya kan tinggal klik aja Pak.
kebetulan di kami layanan online-nya ada banyak Pak. Selain WA, kemudian kami ada BPJS Care Center 165. Kebetulan juga di kami ada mobile JKN Pak. Yang peserta ini mobile JKN malah sebenarnya bisa dengan mandiri Pak. Tinggal di gadgetnya itu download di Play Store ataupun di App Store, tinggal ketik mobile JKN, download di situ, sudah semua fiturnya itu lengkap Pak di situ. Iya, mau ubah vaskes bisa, kemudian mau cek kepesertaannya bisa, bahkan kartu peserta itu ada di situ Pak. KIS digital itu juga ada di mobile JKN. Iya, jadi sudah lengkap ya itu ya. Betul. Nah, itu sekarang berapa persen sih masyarakat Gunung Kidul yang sudah terdaftar di JKN? Waduh, kalau di Banyak ya? Gunung Kidul luar biasa Bapak. Oh iya. Karena komitmen pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang tinggi, itu kami cakupan kepesertaan di Gunung Kidul itu sudah 100% Bapak. Oh iya? Iya. Wah, Jadi 100% luar penduduk Gunung biasa. Kidul itu sudah Iya. terdaftar di JKN BPJS Kesehatan. Ya karena mungkin mereka sadar juga ya bahwa teman untuk menjaga kesehatan itu yang terbaik adalah BPJS. Betul Bapak. Kira-kira Iya. begitu ya. Jadi Iya. kalau masyarakat yang belum masuk BPJS harus segera mengurus nih ya, karena Betul. kita juga merasakan sendiri bagaimana berjasanya BPJS pada saat-saat kita membutuhkan ya. Betul Pak. Mungkin kalau Pak nggak sakit itu nggak apa-apa. Karena sakit itu enggak permisi Pak. Betul, Nggak betul. izin dulu, Betul, Pak. nggak izin. Iya. Langsung tiba-tiba aja masuk gitu, waduh sakit. Betul, iya. Iya. Makanya perlu ada JKN dan dipastikan kepesertaannya itu aktif. Iya. Ya, baik itu sahabat Kelautan Rakyat. Tadi dialog-dialog kita tentu masih akan kita sambung dengan dialog yang menarik karena banyak sekali program-program BPJS kaitan dengan layanan. Anda tidak perlu harus datang antri, tapi cukup klik dan semuanya bisa. Ada ingin ketemu petugasnya lewat jauh-jauh, misalnya kayak di Gunung Kidul itu jauh-jauh antar kecamatan, antar desa, cukup di kelurahan ya Bu ya? Betul. Kelurahan itu atau Kepanewon ya? Kapanewon. Kami sampai ke Kalurahan Bapak. Oh, sampai ke kelurahan, Iya. klik dia bisa. Dan itulah kemudian nanti kita bahas berikutnya bersama BPJS Gunung Kidul, Ibu Eka. Oke. Gak perlu kemana-mana. Urus BPJS Kesehatan Bisa dari rumah aja. Zaman now, anak-anak Gen Z kalau mau ngurus apa-apa, pengennya online doang, pakai handphone. gak cuma itu, buat kaum berbahan, mereka juga pengen kalau ada keperluan yang ngurusnya sambil mager-mageran aja di atas kasur. Nah, kalau mau ngurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Cukup dengan 3 kanal ini, ngurus BPJS Kesehatan jadi makin satset. Gak perlu keluar keringet. Cukup pakai gadget. Pertama, WhatsApp Pandawa di 0811 8 165 165. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya WhatsApp? Selain bisa dipakai buat chatan sama gebetan, WhatsApp juga bisa dipakai buat ngurus BPJS Kesehatan. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan, dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Kita bisa menyampaikan masukan, keluhan, ataupun juga pengaduan terkait pelayanan yang kita dapatkan, baik itu pelayanan di fasilitas kesehatan, pelayanan di kantor cabang, di aplikasi, ataupun pelayanan apapun yang kita dapatkan seputar BPJS Kesehatan. Khusus untuk layanan administrasi Pandawa, dapat diakses dari hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau untuk layanan informasi dan pengaduan, dapat diakses 24 jam. Aplikasi Mobile JKN. Sekarang, gak cuma pesan makanan yang bisa pakai aplikasi. Ngurus BPJS Kesehatan juga bisa pakai aplikasi. Aplikasi Mobile JKN itu udah kayak super apps. Punya banyak fitur menarik yang bisa mempermudah dan mempercepat kebutuhan seluruh peserta BPJS Kesehatan. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran,
perubahan data, pendaftaran peserta, daftar auto-debit, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Bahkan, untuk peserta dengan riwayat TBC, juga ada fitur reminder untuk minum obat. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta. Ketiga, call center BPJS Kesehatan 165. Ada orang yang punya kebiasaan kalau butuh sesuatu, bawaannya langsung main telepon aja, nggak mau lama-lama, langsung to the point. Nah, BPJS Kesehatan menyediakan layanan telepon melalui Care Center BPJS Kesehatan 165. Dengan menelepon Care Center, peserta bisa melakukan pengurusan administrasi kepesertaan seperti pendaftaran dan penambahan peserta, perubahan data, aktivasi kepesertaan, atau penonaktifan peserta meninggal dunia. Selain itu, peserta juga bisa menanyakan informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan di BPJS Kesehatan. So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. Ya, baik, kita kembali lagi dalam topik kaitannya dengan layanan BPJS, dan saya kira jangan lupa like dan subscribe dan komentar. Nanti mungkin ada komentar tentang BPJS dan seterusnya, itu silakan nanti ditulis di bawah, kemudian nanti bisa kita lihat, kita konsultasikan, kita berikan kepada BPJS Kesehatan. Baik, itu kembali kita kepada Bu Eko. Nah, yang luar biasa tadi sudah menjelaskan Gunung Kidul itu 100% itu jarang gitu ya, bisa full gitu. Nah, bagaimana karena 100% tadi Bu, bagaimana BPJS meningkatkan kenyamanan layanan di kantor itu agar misalnya antri itu tidak panjang, kemudian inovasi online misalnya, kemudian misalnya mobil servis, mall pelayanan publik dan lain-lainnya. Baik Pak Okto, memang di Gunung Kidul itu karena sudah kepesertaan 100% Pak, kami menamakannya UHC Pak, USC, Universal Health Coverage. Nah, untuk yang memang pemerintah daerah kabupaten kota yang memang sudah UHC ini Pak, itu ada privilege Pak untuk kepesertaannya ketika pemerintah daerah itu merekomendasi, itu kepesertaannya bisa langsung aktif Bapak. 1 kali 24 jam. Ya, makanya kepesertaan di Gunung Kidul sudah bisa mencapai 100%. Nah, ini untuk inovasi kami Bapak di kantor yang tatap muka, yang memang masyarakat itu lebih suka datang ke kantor gitu ya Pak. Kami di Gunung Kidul ada di kantor perempatan Galeri Pak. Kantor kami di sana itu kami ada di Jalan KRT Judo Diningrat. Jadi memang setiap harinya kami membuka layanan Pak. Di layanan itu kami ada memberikan sesuai journey peserta. Jadi biar peserta tidak antri, itu kami sudah ada satpam. Jadi satpam di kami itu sudah yang langsung menyapa dari peserta yang datang ke kantor. Kemudian juga dari teman-teman satpam ini sudah membantu untuk identifikasi kebutuhan peserta Bapak. Dari satpam ini biasanya juga sudah akan diedukasi berikutnya kalau memang secara layanannya harus ke frontliner kami Pak, itu kami ada juga petugas namanya service officer. Ya, service officer ini sudah langsung Pak, nanti akan kami kalau untuk peserta yang datang yang sudah bawa gadget, kita langsung Pak tutorial, kita bantu untuk layanan mobile JKN-nya. Kebetulan kalau di Gunung Kidul itu memang masyarakat itu kadang mohon maaf Pak, mau dudul HP-nya itu aja kadang takut. Jadi kami asistensi Pak, kami bantu, kami sampai downloadkan, kemudian cara menggunakan mobile JKN-nya,
Kemudian kalau misalnya mau ngurus di sini pendaftaran atau mungkin update tanggal lahir untuk bayinya atau mungkin mau ubah vaskes, itu kita bantu oleh service officer tersebut sambil menunggu nomor antriannya dipanggil di frontliner Bapak. Nah berikutnya di kami juga ada hanya tinggal klik di barcode Pak yang ada di kantor kami, kita siapkan barcode. Di barcode itu juga peserta bisa tinggal klik Pak untuk juga registrasi mobile JKN. Nah berikutnya peserta nanti ketika memang harus di frontliner, petugas kami juga sudah akan membantu untuk administrasinya. Berikutnya kita sama Pak, kita akan berikan layanan online yang lain. Itu tadi kita akan edukasi untuk yang bisa menggunakan Pandawa, bisa juga nanti menggunakan Care Center 165, dan juga kita ada layanan offline itu kita ada mall pelayanan publik Bapak di Gunung Kidul. Iya. Mall pelayanan publik di Gunung Kidul kami itu ada di ini Pak, Terminal Daksinarga, Selang. Wah. Ya, di sana itu kami setiap hari Rabu dan Jumat Bapak membuka untuk layanan di mall pelayanan publik. Kami biasanya buka setiap pagi Pak, jam 8 sampai jam 15 untuk hari Rabu dan Jumat. Ya. Jadi kalau di kantor mungkin penuh atau ini ya, karena kalau di mall pelayanan publik itu sudah dengan seluruh OPD yang iya, lain Pak. iya. Jadi warga yang memang tadi yang kami ceritakan bahwasannya misalnya terkena dampak misalnya kartunya nonaktif, kemudian perlu ke dinas sosial, di mall pelayanan publik ini sekalian Bapak. Jadi begitu nonaktif nanti bisa langsung ke dinas sosial di MPP, berikutnya bisa langsung di layanan BPJS Kesehatan di mall pelayanan publik tersebut. Nah ini Pak diantaranya yang kami bisa layani untuk di kantor Kabupaten Gunung Kidul kepada peserta BPJS Kesehatan. Luar biasa gitu ya. Jadi Sobat Kedaulatan Rakyat, ternyata BPJS sudah sangat siap sekali. Kalau Anda kesulitan untuk memainkan handphone, maka sudah ada officer ya, public officer ya, service officer yang kemudian akan langsung, bantu mereka. iya. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau Kita kesulitan bantu. datang aja ya Bu ya. Iya, Udah. kita bantu langsung satu-satu sampai bisa. Nah, Dan rata-rata juga memang karena ini Pak, biasanya HP, nomor HP-nya itu udah nggak update. Kadang kan peserta udah ganti nomor HP kayak gitulah, itu jadinya ada kendala waktu menggunakan mobile JKN. Nah ini kita bantu. atau mungkin HP-nya yang sudah jadul gitu juga. Ya kan Bu ya. Kalau Agak nggak itu sulit Pak, ya. biasanya penuhan Pak. Kebanyakan penuhan, mungkin download iya. TikTok atau apa, jadi memorinya penuh Pak. penuh. Nah itu yang perlu kita Iya. update ulang. Iya, Bu, kemudian kalau kita lihat mereka juga ingin tantangan untuk, maksudnya mereka datang untuk tatap muka ya. Betul. Nah, tantangan apa Bu? Misalnya yang biasa apalagi di Gunung Kidul yang mereka kemudian mereka pengen tatap muka. Jadi tentu banyak sekali. Saya yakin gitu untuk apalagi di Gunung Kidul ya. Gimana Ibu? Jadi memang untuk di Gunung Kidul memang lebih senang datang ke kantor gitu nih Pak. Dan mereka itu masih ada yang bawa-bawa berkas seperti dulu. Padahal di kami itu sudah paperless Bapak. Tidak perlu fotokopi. Oh, Pak, tebal gitu ya Bu ya? Kakao, fotokopi KTP itu Iya, tidak iya. perlu. Jadi Iya. perlu kami sampaikan juga dari ini ya, melalui podcast ini, bahwasanya cukup tunjukkan juga nggak apa-apa. Iya. Bahkan datang hanya cukup membawa KTP saja sudah bisa Bapak. Nah ini sekaligus saya sampaikan bahwasannya kami di BPJS Kesehatan itu sudah bridging Bapak dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil, bahwasanya untuk kepesertaan BPJS Kesehatan itu juga cukup menggunakan KTP. Jadi akses ke fasilitas kesehatan, kalau mungkin nggak ada kartu BPJS-nya, cukup tunjukkan kayak KTP-nya itu sudah bisa. Sudah bisa ya Pak? Bisa, betul. KTP-nya sudah bisa Bu ya? KTP saja sudah bisa. Karena ada fasilitas NIK-nya kesehatan. itu ya? Betul, karena cukup NIK-nya itu. Nah ke kantor kami juga gitu Pak. Jadi tidak perlu bawa berkas-berkas yang banyak, itu tidak perlu. Kami di sini cukup tunjukkan aja. Kalaupun mungkin ada foto di HP, ada KTP dan KK-nya, tinggal tunjukkan. Nanti otomatis kami dari BPJS Kesehatan sudah akan bisa melakukan cek data kepesertaan Bapak Ibu semuanya, dan kami akan bisa membantu sesuai kebutuhan layanan administrasi. Luar biasa. Jadi peserta BPJS nggak usah khawatir, nggak usah ribet cari-cari kemana ya berkasku itu.
kemana ya gitu ya. Yang penting datang aja bawa KTP ya. Betul, iya. Gitu. KTP. Nah, lalu kalau kita lihat Bu ya, tadi kan tayangan tatap muka ya, ada beberapa yang ribut gitu. Lalu kira-kira kalau misalnya Bu ya, mereka bertanyakan, aman nggak sih data-data saya? Kadang-kadang ada orang yang begitu. Aman nggak data-data saya di BPJS gitu? Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya baca di beberapa hal itu, mereka mempertanyakan keamanan data-datanya. Ya. Begitu. Betul. Memang sekarang ada data-data, apalagi NIK dan KK ini ya, itu adalah data yang memang data pribadi yang perlu kami lindungi Pak, sesuai dengan undang-undang. Nah ini untuk masyarakat tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan sudah kami istilahnya ada fakta integritasnya lah untuk kami menjaga data dari Bapak Ibu sekalian. Nah itu makanya kami pun kalau mungkin fitur-fitur yang online itu Bapak di Mobile JKN, kami pun di situ ada selalu persetujuannya, termasuk yang datang ke kantor. Ketika Bapak Ibu sudah memberikan data ke kami, berikutnya juga peserta itu kita akan berikan namanya supel Bapak di kami, suara pelanggan. Nah itu juga scan barcode, nanti peserta di situ juga ada untuk semacam fakta integritasnya, bahwasannya peserta ini sudah memberikan hak kami untuk akses dari data pribadi si peserta tersebut. Sama ketika online juga gitu. Misalnya di aplikasi Mobile JKN di situ nanti juga ada pertanyaan yang dimunculkan untuk peserta di situ setuju atau tidak, kaitan seperti itu Pak. Jadi sehingga di kami itu merupakan perlindungan kami terhadap data dari peserta, dan juga mungkin ketika peserta akses misalnya di Vaskes atau apa nggih Pak, meskipun datang cukup membawa KTP, ketika petugas di fasilitas kesehatan itu memasukkan NIK-nya, itu yang keluar di situ bukan nama lengkap Bapak, tapi data itu istilahnya di kami masking. Misalnya Eka Sari Handayani, itu hanya muncul bintang, terus DA, YA gitu aja misalnya, terus bintang-bintang lagi. Jadi memang di kami itu untuk menjaga perlindungan data dari peserta. Itu diantaranya Pak. Ya, jadi peserta nggak usah khawatir ya gitu, karena ada komitmen dari BPJS untuk melindungi setiap data-data peserta, jadi Anda nggak usah perlu khawatir itu. Baik, itu kemudian Bu Eka, ada Bu Eko, berikutnya adalah misalnya tadi sebenarnya apakah layanan digital itu sebenarnya mungkin menurut Ibu bisa sepenuhnya memenuhi layanan tatap muka atau sebaliknya, sehingga mereka mana yang milih? Sebenarnya apakah bisa Kak gitu? Oke. Sebenarnya kami di BPJS Kesehatan itu hampir semuanya ya, kalau layanan tatap muka jelas semuanya kebutuhan administrasi peserta akan terpenuhi dengan layanan tatap muka. Nah, namun di layanan online pun itu juga semuanya sudah bisa Pak. Bahkan kelebihannya kalau yang online itu fiturnya kita bisa lihat juga, misalnya kita mau periksa ke fasilitas kesehatan, kita bisa langsung daftar loh dari rumah. Ya, kita sudah langsung bisa gitu. Sementara kalau kita datang langsung, ya bisa ke fasilitas kesehatan, tapi antri sama kayak layanan di kantor itu Pak. Beda dengan kita yang online, justru malah kita lebih dulu. Ya ini yang kadang masyarakat mungkin tidak tahu juga, begitu di Vaskes, saya sudah antri dari tadi kok itu duluan. Oh iya, ini keuntungannya justru yang pakai online Bapak. Nah, yang online pun ketika di rumah sakit atau mungkin di puskesmas gitu Bapak, itu tidak perlu diadmisi. Admisi itu kayak di ruang tunggu antrian rumah sakit gitulah Pak. Nah itu bisa langsung ke polinya langsung Pak. Misalnya mau ketemu dokter internis, kalau yang pakai Mobile JKN, iya durasi antriannya itu bisa ya. Itu langsung ke polinya Pak, tidak perlu ke admisi antri. Itu enggak. Jadi justru yang online ini Bapak Ibu itu lebih diuntungkan menurut saya daripada yang layanan tatap muka.
seperti Iya. itu Bapak. Jadi semakin jelas gitu ya, Iya. sahabat Kota Rakyat, bahwa BPJS Kesehatan ini semakin mudah. Anda nggak usah perlu ragu kalau misalnya nggak bisa nggak bisa aplikasi JKN itu tadi sulit, datang aja ke kantor. Ya, kami akan bantu. Kalian dibantu. Betul. Dan kemudian banyak sekali masalah-masalah yang bisa diselesaikan kalau nggak usah perlu antri gitu. Jadi nggak usah nunggu, kok aku antrinya sekian deh, tapi ada tiba-tiba orangnya itu ternyata dia mendaftar di online. Dan sahabat Kedaulatan Rakyat, jangan ragu-ragu, kita misalnya untuk kembali lagi misalnya, ya aku akan memilih untuk online saja kok. Ya. Iya. Betul Bapak. Nah, baik itu Ibu. Kemudian bagaimana harapan BPJS terhadap pelayanan masa depan lebih digital, hybrid, atau tatapan? Layanan ke depan BPJS kita arahkan kemana kira-kira? Baik Bapak, karena menurut saya untuk JKN ini sebenarnya di era BPJS ini Bapak Ibu, yang mungkin dulu itu hanya kami mengurusi untuk yang pegawai saja, yang ASN saja. Sekarang enggak loh, sekarang itu malah seluruh masyarakat Indonesia bahkan wajib untuk mempunyai perlindungan jaminan kesehatan nasional. Nah, sehingga perlindungan ini Bapak Ibu, kalau sakit Bapak Ibu sudah tidak bingung, tidak perlu khawatir. Nah, kenapa saya lebih menyarankanlah menggunakan online? Karena sekarang itu Bapak, orang mungkin kalau ketinggalan dompet agak nggak khawatir ya Pak, tapi nggak bawa HP, waduh, bingung, aduh lah. Padahal nomor-nomor itu kan banyak. Kenapa saya sarankan untuk lebih ke online atau mungkin lebih ke gadget, ke layanan BPJS Kesehatan yang online? Iya. Karena di HP itu Bapak Ibu sudah ada kartu KIS digital. Bapak Ibu kalau sakit nggak usah khawatir, tinggal tunjukkan aja. Kris digitalnya itu. Betul, makanya saya lebih menyarankan ke depan Bapak Ibu lebih menggunakan teknologinya dengan gadget, karena di fitur mobile JKN itu Bapak, kami hampir setiap waktu inovasi kami apa yang terbaru selalu ada di situ. Di mobil itu ada Di krisnya mobile juga? JKN. Ada krisnya? Nah, ini ide, ini inovasi berikutnya kayaknya Pak. Siapa tahu nanti Biar ada BPJS model- krisnya ya, Pak. Iya, ada Iya, krisnya, ya ada tinggal, nggak punya duit nih, gitu, atau bayar tambahan obat atau apa ya, Iya, misalnya gitu. iya. Langsung kemudian. Iya. Screening bisa Pak, screening Bisa ya. Screening riwayat kesehatan. Oh. Jadi kalau dulu mungkin ya screening itu atau medical check up itu kan dulu juga hanya untuk yang mohon maaf yang bekerja ya Pak. ya. Kalau sekarang itu malah screening tinggal langsung Pak lewat mobile JKN. Dan itu menurut saya begitu kita ada hasilnya ada yang berisiko gitu, kita justru akan langsung Pak akan direkomendasi ke Vaskes untuk dilakukan screening. Iya, gitu. seperti itu. Nah kemudian misalnya nanti suatu saat gitu apa tantangan-tantangan, orang pengen tahu sejauh mana sih saya bisa diterima, misalnya dia nggak bayar lama gitu ya, kemudian dia bayar, sejauh mana dia bisa memastikan bahwa aku tuh sudah bisa gitu. Baik, itu tadi Pak, kembali dengan yang lewat mobile JKN. Oh, mobil Karena di JKN mobile JKN itu Ya. sudah akan bisa langsung cek saya ini aktif atau enggak kepesertaannya. Atau kalau memang mau lewat Pandawa juga bisa sih, cek kepesertaanku aktif atau enggak. Itu juga bisa. Telepon di 165 juga bisa sih, kepesertaan saya aktif atau enggak. Jadi ada banyak kanal layanan yang bisa dilakukan peserta untuk menanyakan status keaktifannya. Iya, luar biasa gitu. Baik itu tadi sudah dikatakan oleh Bu Eka, itu ternyata komplit banget gitu. Anda tinggal dari rumah, mau ngapa-ngapain, mau daftar, mau apa ke poli langsung itu bisa langsung daftar ya. Betul. Mungkin Vaskes pertama, Vaskes kedua itu bisa kita lihat, dan bahkan kalau saya lihat itu ada bahkan kau bisa nggak sih ini apa misalnya rujukannya itu ternyata Bahkan cek ini Pak, misalnya Iya. saya ini BPJS-nya kelas 2. ya Terus saya ke rumah sakit. ya Rumah sakit terdekat ini di mana misalnya? Panti Rapih misalnya. ya. Begitu di Panti Rapih, ternyata begitu periksa dimintanya rawat inap. Kita mintanya kelas 2 gitu ya. Iya. Misalnya disampaikan, di rumah sakit kelas 2-nya penuh. Ini hanya contohnya Pak. Kita bisa cek Pak di mobile JKN. Oh. Rumah sakit Panti Rapih kelas 2. Loh,
Ini masih kosong, ada 7 kamar. Bisa gitu ya, Bu? Bisa, Pak. Ah, iya. Iya. Keren ya. Iya. Jadi Lengkap sekali Pak lengkap fiturnya sekali. di Mobile JKN. Komplit. Iya. Nah, ini yang kemudian para kedokteran rakyat, sahabat kedokteran rakyat perlu lagi punya aplikasi JKN. Mobile JKN. Siap. Baik itu, Bu Eka, barangkali ada pesan-pesan kepada publik itu, kepada masyarakat BPJS Kesehatan, ada sesuatu yang ingin disampaikan yang langsung gitu. Baik Bapak, sedia payung sebelum hujan. JKN adalah pelindung bersama BPJS Kesehatan. Sakit tidak permisi. Pastikan kepesertaan Bapak Ibu aktif. Hubungi kami jika ada kendala melalui layanan BPJS Kesehatan tatap muka maupun non tatap muka. Luar biasa. Makan lontong, kuahnya santan. Semangat gotong royong, selalu jaga kesehatan. Wah, keren. Cakep itu. Jadi tadi ya, tadi makan es. Makan es. Pakai kayu loh, makan es pakai kayu. BPJS, I love you. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada topik berikutnya bersama Kedokteran Rakyat. Pak, satu lagi Pak. Oh ya, Makan siang, minumnya selasi. Bapak Cakep. Okso, saya ucapkan terima kasih. terus saya bagusnya sama-sama.